Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak dosen yang saya hormati, hadirin pemuda harapan bangsa, pemudi harapan pertiwi yang berbahagia. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata di hadapan rakyatnya, barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah pemudanya. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa pemuda merupakan mutiara yang paling berharga dalam suatu bangsa. Pemuda adalah faktor utama dalam menentukan jatuh bangunnya suatu bangsa. Pemuda adalah penerus cita dan cerita para pejuang yang gagah perkasa. Bahkan pemuda adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Dengan demikian hadirin, pemuda tentunya harus dididik dan dibina serta ditata sedemikian rupa agar menghasilkan pemuda yang berwibawa dan mampu berkarya dalam bangsa. Namun sebaliknya, jika pemuda tidak diarahkan dengan baik, tentunya akan melahirkan pemuda yang malas, tidak punya aktivitas, tubuhnya lemas, tidurnya pulas, akhirnya masuk lapas. Kalau kondisi pemudanya seperti ini, maka harapan kemajuan bangsa pun akan kandas, masa depan negara pun jadi tak jelas, bahkan tak mustahil Indonesia pun akan bablas. Betul, mengingat betapa pentingnya peranan pemuda ini hadirin, maka pemuda, etos kerja, dan pembangunan masa depan bangsa adalah judul yang akan saya uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Al-Quran, Quran Surah Al-Qasas ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Artinya, salah seorang dari dua wanita itu berkata, wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Hadirin yang berbahagia, secara tekstual ayat tersebut merupakan negosiasi dua anak Nabi Syuaib yang meminta agar Nabi Musa dijadikan pengembala ternak mereka, karena Nabi Musa adalah orang yang kuat dan terpercaya, sebagaimana terangkai dalam kalimat inna khaira man istajartal qawiyyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dalam menjalankan pekerjaannya dan amanah, tidak mengkhianati apa yang telah diberikan. Demikianlah penafsiran Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam kitab Sufwatul Bayan di Ma'anil Quran halaman 388. Secara kontekstual, ayat tersebut memberikan isyarah bahwa setidaknya ada dua sifat yang harus dimiliki oleh generasi muda guna menopang pembangunan bangsa, yaitu pertama, al-qawiyyu, kuat. Al-Quran telah menggambarkan sosok yang kuat ini, yakni memiliki wawasan yang luas dan tubuh yang perkasa. Kita sangat membutuhkan karakter pemuda seperti ini, berotak cerdas, berwawasan luas, dan mampu bekerja keras. Karena sifat ini merupakan ciri pemuda yang tangkas, bukan ciri pemuda yang manja laksana anak mama. Otaknya payah, semangat kerjanya lemah, akhlaknya sayyi'ah,
mentalnya kayak Pak Oga, orang seperti ini hanya bernilai sampah. Bahkan tak mustahil menjadi penghambat terwujudnya baldatun thayyibah. Pantas jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi." Sesungguhnya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Kedua, amanah. Secara terminologis, amanah berarti yal amalul lati tamanallahu alaihi wa ibadi, segala perbuatan yang telah diamanahkan Allah kepada setiap hamba-Nya. Demikianlah penafsiran Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Suhbatul Tafasir jilid 1 halaman 501. Lalu, bagaimanakah kondisi pemuda di negeri ini? Alhamdulillah hadirin, sejarah telah mencatat dengan tinta emas bahwa kemerdekaan tidak terlepas dari sumbangsi pemuda yang kuat dan amanah. Terbukti sejak tahun 1908, masa-masa kebangkitan nasional hingga detik-detik proklamasi, telah dikumandangkanlah organisasi-organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikoro Darmo, bahkan Budi Utomo, pemuda yang karismatik. Mereka semua menjadi the founding father, pendiri, penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Namun sayang hadirin, saat Indonesia sudah merdeka, kini dapat kita saksikan bersama banyak para pemuda yang kerjanya tidak nyata. Setiap hari hanya nongkrong sambil main dingdong. Hobinya godain berondong, pengen jajan terpaksa harus nyolong. Bahkan tak sedikit pemuda yang bermental keji, setiap hari nenggak whisky sambil main judi. Bahkan tak sedikit para wanita yang hamil tanpa suami. Tawuran pelajar seolah menjadi rutinitas setiap hari. Kalau kondisi pemudanya seperti ini, masa depan bangsa akan hancur. Kepemimpinan amanah pun akan sulit diwujudkan. Bahkan tak mustahil kemajuan yang dicita-citakan malah kehancuran yang menjadi kenyataan. Na'udzubillah. Hadirin yang berbahagia, uraian ini dapat disimpulkan bahwa pemuda adalah tulang punggung suatu negara yang harus dididik dan dibina dengan penanaman semangat bekerja dan berkarya agar Indonesia menjadi bangsa yang sejahtera disertai dengan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas pemuda bangsa Indonesia, setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki oleh generasi muda, yakni yang pertama al-qawiyyu atau kuat, dan yang kedua amanah atau dapat dipercaya. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.